Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Pada kesempatan kali ini tanggal 6 Oktober 2021, saya akan membahas saham untuk besok tanggal 7 Oktober 2021, di mana bahasan ini adalah terkait saham-saham yang pernah saya bahas sebelumnya, di mana intinya untuk hari ini adalah sektor mulai digilir naik, yaitu sektor-sektor yang kemarin nggak begitu kenceng pergerakannya, hari ini kenceng naiknya, dan sektor-sektor yang beberapa hari yang lalu naik kenceng, hari ini terjadi retracement. Baik teman-teman, sebelum masuk ke bahasan materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya, bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Teman-teman juga mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, fake cloning group yang menggunakan logo MS Trade, dan juga teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube saya. Baik, teman-teman, hari ini terasa sekali sektor-sektor yang kemarin nggak begitu kenceng, hari ini terasa ya, naik semua. Sektor-sektor, maksud saya saham dalam sektor tersebut secara umum. Oke, untuk membahas ini kita aja langsung ke OLT aja. Di sini sebelumnya saya akan mulai dulu dari IHSG-nya teman-teman ya. Hari ini IHSG-nya ditutup di 6.417. Jadi berhasil break resistan teman-teman. Resistannya di 6.391. Oke, kita lihat di sini ini adalah resistannya. 6.391 berhasil di break. Hari ini sempat tertinggi di 6.440. Sehingga untuk IHSG ini dekat dengan resistannya di 6.500-an ya teman-teman. 6.500-an, kurang sekitar 100 poin lagi. Oke, kita lihat ini dalam weekly chart, IHSG sudah berada di topnya. Ini dalam monthly-nya juga 6.700-an ya. IHSG hampir berada di top. Tinggal sekitar 200-300 poin lagi teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk IHSG saat ini, untuk supportnya dia, kita bisa pakai support untuk candlenya itu. Sebentar saya perbesar dulu. Untuk support candle dia ada di kisaran 6.270, kemudian ada di 6.250. IHSG bisa naik lagi 2% teman-teman. Dan kalau kita lihat polanya seperti ini, teman-teman perhatikan pola di sini nih. Itu yang saya lingkarin ini teman-teman. Nah di sini perhatikan, naik sehari, kemudian koreksi, naik sehari lagi, koreksi lagi, naik sehari lagi, koreksi. Kalau ngelihat pola seperti ini, apakah besok akan terjadi koreksi? Biasanya kan seperti itu teman-teman ya, ketika naiknya kenceng, terus besoknya ada sedikit koreksi. Ya, ini wajar ya teman-teman, ketika ada pergerakan naik itu tidak naik terus, justru yang bagus adalah ketika naik itu ada sedikit konsolidasi, ada koreksi-koreksi seperti itu. Jadi tidak overheat seperti itu. Nah, kita akan lihat hari ini IHSG bisa naik sekencang ini komponen pendukungnya apa saja. Saya akan seperti biasa ngecek di market cap-nya. Hari ini ternyata memang saham-saham sektor finance, teman-teman, banyak yang mendorong kenaikan IHSG seperti BCA, kemudian BRI, Telekom sendiri juga mengkontribusi, Astra Internasional teman-teman ya, kemudian BNI, ada EMTK juga yang kemarin merah hari ini ikut hijau, kemudian ada BRIS, kencang juga ya 5%. Terus kalau kita lihat ke bawah ada Bank Agro juga mendorong 7% seperti itu ya. Terus di bawah ada Bank Niaga juga ikut kenceng bergeraknya teman-teman ya. Oke, karena sektor-sektor banking itu memang sebenarnya sektor yang ini ya, sangat kuat sekali untuk mendukung di IHSG seperti itu. Dan di channel saya sebelumnya udah pernah saya sampaikan bahwa waktu itu kan sektor apa saja yang saya gunakan, saya masukin, yaitu adalah sektor coal. Waktu coalnya bergerak kenceng. Terus selain coal saya ada di konstruksi, yaitu waktu itu kan urutannya adalah coal bergerak, terus konstruksi bergerak. Yang belum bergerak adalah sektor finance. Saya sampaikan di channel saya.
waktu itu berapa hari yang lalu ya, mungkin 5 hari yang lalu, dan saat ini hari ini sektor finance-nya bergerak. Memang seperti itu teman-teman, kondisi dari market itu memang ketika bergerak di akhir tahun dengan kondisi rally akhir tahun seperti ini, biasanya memang pergerakan dari sektor itu akan bergantian. Ketika yang lain naik kenceng, mungkin yang lainnya akan konsol dulu, yang kemarinnya udah naik seperti itu. Terus besoknya akan bergantian seperti itu. Terjadi rotasi sektor itu adalah umum. Yang penting adalah teman-teman bisa loading barang itu dalam sektor yang berbeda. Misalkan dalam 2 atau 3 sektor, di mana ada sektor yang leading, ada sektor yang ya sudah mulai retrace, dan juga ada sektor yang menengah yang mungkin dalam beberapa waktu lagi dia akan leading seperti itu. Mixing dari beberapa sektor ini akan membuat portofolio Anda cukup tersebar juga risikonya seperti itu, dan juga istilahnya panennya bisa cukup rutin seperti itu. Kalau misalkan teman-teman hanya ngeloading dari satu sektor saja, misalnya coal saja, maka ketika coal sedang retrace atau rehat, maka teman-teman pasti portonya juga nggak ikut bergerak seperti itu. Baik teman-teman, saya akan langsung saja ke bahasan saham-sahamnya. Oke, sekilas dulu kita tengok dulu teman-teman ya. Kita tengok dulu saham yang kemarin 6 Oktober nih, hijau semua ya. Nggak usah saya bahas, saya langsung saja ke saham-saham yang hari ini akan saya sajikan teman-teman untuk besok. Oke teman-teman, yang pertama ya, ini saya sampaikan tentang saham sektor finance, banking. Di sini saya sampaikan BNI, BRI, BMRI, BBTN Agro, BRIS, BTPS, BJBR, Bank Jatim, BNGA, saya lupa ya. Oke, jadi memang sektor finance, banking ini teman-teman, ini boleh dibilang sebenarnya sektor yang favorit saya, karena dia everlasting, sepanjang tahun tuh dia bergerak. Dan kondisi dari usaha sektor banking ini sendiri, kalau menurut saya pribadi ini dengan adanya penurunan level PPKM dan membaiknya kondisi COVID di Indonesia ini, menurut saya ini nanti sudah nggak akan murah lagi seperti itu. Dan kalau kita lihat, kita bisa ngelihat nih di sini di chart, kita gunakan chart weekly aja. Ini harganya udah, BNI udah di 6.000. 6.000 itu kalau kita lihat, ini Februari 2020 aja BNI itu 7.300. 6.000 ke 7.300 tuh kurang sedikit aja teman-teman. Teman-teman kalau perhatikan sekarang, harga sekarang nih, itu adalah harga-harganya ketika 2 minggu setelah COVID ya, 2020 ya. Dan ini COVID sudah recover, pergerakan saham banking seperti yang saya sampaikan kemarin juga pasti akan membaik. Dan saham banking bisa jadi tidak akan murah lagi teman-teman seperti itu ya. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin adalah BBNI adalah sektor yang banking yang sangat saya sukai, karena memang ini barang kalau bergerak kenceng dan ringan teman-teman, seperti itu, ringan. Ya ringan bisa jadi karena market cap-nya kan bukan besar banget ya seperti ini. Market cap-nya teman-teman bandingkan BBNI, BBRI. Nah, market cap-nya kan beda ya. Coba saya ketikkan. Nah, ini kan market cap-nya tentu beda, tentu kecepatan dan kekuatan naiknya juga, kelincahan naiknya juga akan berbeda seperti itu. Ini favorit saya untuk banking adalah BBNI. Saat ini BBNI dia kemarin kan sempat konsolidasi cukup ini ya, sekitar 3 hari. Hari ini berhasil menembus resistan 5.900. Yang saya sampaikan kemarin di 5.900, dia lanjut sampai 6.200, tapi closingnya dia di 6.000. Resistan berikutnya ada di 6.280 teman-teman. Oke, kemudian adalah untuk ini adalah untuk BRI teman-teman. BRI saat ini juga berhasil, hari ini juga bagus ya. Konsolidasi sebentar kemarin, terus hari ini berhasil menembus 4.050. Itu adalah resistan. Berikutnya ada di 4.180 sampai 4.230 itu resistan juga, yaitu MA 200 dan juga retracement 50 separuh trennya. BMRI juga sama, setelah kemarin keluar dari
satu konsol area seperti ini, yang hijau merah sama hijau atas, resistan di atas sama di bawah. Polanya adalah sideways seperti ini, terus dia break, ngetes sebentar, dan kemudian lanjut naik. Hari ini berhasil menembus resistan di 6560. Supportnya di 6540-an. Resistan berikutnya di 6770. BBTN teman-teman akhirnya bisa masuk ke uptrend price channel yang saya bikin kemarin. Ya, sekaligus dia menembus retracement 61 dan 78. Hari ini dia udah nyampe di EMA 200 teman-teman. Memang kalau kondisi-kondisi bullish seperti ini, dari bearish ke bullish ini, EMA 200 penting teman-teman. Dan ini barang juga udah hampir sampai di EMA 200. Oke, kemudian untuk agro teman-teman. Agro kemarin saya sempat masuk, tapi terus keluar ya. Keluar sempat untung, saya masuk, terus keluar untung sedikit saja. Jadi saya sempat buang di atas, agak di atas teman-teman, di 23. Saya masuk di sini. Kalau nggak salah di break ini teman-teman, di area sini, gagal break ini ya, ditembus di sini. Saya exit di sekitar 23 ya, terus saya cover hari ini atau buyback lagi hari ini tadi. Semoga besok bisa lari untuk agro. Jadi dia sempat menembus resistan, berhasil menembus resistan di 2100. Berikutnya ada resistan dia ada di 2400-an berikutnya. Ini masih jauh. Kalau resistan candle sih ada cukup banyak teman-teman. Rentangnya masih cukup banyak. Ini sih saya rasa masih cukup di dasar lah seperti itu ya. Oke, kalau kita lihat, kalau misalkan ini kan retracement, kita tarik Fibo satunya seperti ini. Saat ini dia memang masih belum berhasil menembus resistan pertama teman-teman. Resistan pertama dia itu ada di 2160. Saat ini belum nyampe. Ya kita lihat besok apakah masih akan bergerak ya. Tadi sih saya udah posisi di bawah di sekitar 2000-an. Kemudian untuk BRIS juga ikut bergerak teman-teman ya. Walaupun ini sebelumnya dia cukup lama konsolnya. Hari ini sih belum keluar dari konsol area yang ada di sini, tetapi minimal ada pergerakan. Nah, ini penting diperhatikan untuk besok. Untuk BRIS ini harus bisa keluar di 2250. Oke, kemudian untuk BTPS, konsolidasi cukup lama, ini mungkin 3 minggu ya. Konsolidasi bisa bertahan di atas MA 200 ini cukup lama nih, sebulan. Hari ini sih dia cukup kuat naiknya. Resistan berikutnya ada di 3610. Oke, sekilas juga BJPR juga sama, teman-teman. Saat ini dia masih konsol di EMA 200-an, kemudian bersamaan juga dengan resistan di 1460. Oke, kemudian untuk BJTM. BJTM saat ini dia ketemu EMA 200. Udah dites hari ini. Sekaligus di resistan kedua, teman-teman, di 770. Baik teman-teman, bahasan berikutnya untuk Astra International. Ya, untuk Astra International hari ini breakout lagi teman-teman. Setelah kemarin ketemu high, ini adalah tren naik ya, tren naik yang saya tarik, kemudian dia retracement sampai 50. Di sini untuk Astra International dia ketemu high, konsolidasi 2 hari dan hari ini breakout. Oke, kalau kita lihat ini pergerakannya menarik sekali dan sangat powerful. Oke. Saat ini untuk Astra International dia berhasil menembus resistan candle di sini ya, teman-teman. Kemudian juga retracement 50 di 5760 sampai dia ngetes di 6050, tapi belum berhasil ya, teman-teman. Sehingga untuk besok perhatikan supportnya di 5700-an, resistannya 6050. Kemudian, ini sektor yang kemarin saya sampaikan juga, saham yang saya sampaikan juga, Hardware. Jadi teman-teman kemarin kan saya sampaikan tuh Hardware masih belum banyak bergerak di sekitar 1300-an. Dan memang benar hari ini
ketika sektor-sektor yang lain sebagian melemah, sektor ini juga belum banyak digarap sepertinya. Akhirnya dia hari ini lari walaupun volatilitasnya cukup tinggi teman-teman ya. Berhasil menembus 1385 dan 1423. Walaupun closingnya turun teman-teman ya. Closingnya turun ya karena memang banyak pilihan saham lain dan biasanya para fund besar juga milihnya saham-saham blue chip yang utama seperti itu untuk di akhir tahun ya teman-teman. Kita lihat juga untuk RALS. RALS juga sama teman-teman, sektor ini juga akhirnya juga ikut, bidang usaha ini juga akhirnya juga ikut naik seperti itu ya. Seperti ini kalau kita tarik saat ini untuk RALS dia udah bagus. Dia udah berhasil di atas 35 38 retracement di atas MA 200. Bahkan hari ini sudah nyampe di 50%, 50 atau separuh dari tren turunnya ini. Ya, seperti ini kondisinya. Kalau kita lihat ini tahun lalu pergerakannya ini puncaknya adalah di Desember sekitar 1000. Sekarang berarti masih ada ya sekitar 250-an lagi. Ini sekilas saya sampaikan juga untuk Unilever, walaupun dia masih downtrend tapi dalam 3 hari ini ada penembusan harga ke atas MA 20-nya teman-teman. Sudah 2 hari berada di atas MA 220-nya. Memang ini sangat downtrend ya pergerakannya teman-teman. Gak usah saya tarik Fibo-nya aja. Untuk resist-resistnya jelas sih di sini. Kotak-kotak ini resist semua. Ini untuk, nah ini resistan ya. Terus kemudian juga masih banyak sekali resistan. Simpel-simpel aja lah. Resistan-resistan kecil itu apakah nanti akan berhasil ditembus atau enggak seperti itu. Itu aja. Simpel-simpel aja kalau ngelihat satu saham downtrend itu mau beneran bergerak atau enggak. Nah, untuk Indofood dia lebih landai ya downtrendnya seperti ini sehingga saat ini untuk resistan demi resistannya udah berhasil dilewatin. Kita coba akan tarik Fibo-nya teman-teman. Saya tarik Fibo-nya. Saat ini dia berhasil nyampe di 38 retracement di atas MA 200 juga. Lebih bagus sih secara pergerakannya. Sektor ini juga ikut bergerak, ICBP kemudian juga sama, sudah di atas MA 200. Sudah berada di atas MA 200. Kalau yang Indofood tadi sudah berada di atas retracement 38. Nah, kita tengok untuk ICBP juga udah berada di atas 38 retracement teman-teman. Nah, kalau Indofood ini sekilas, dia Unilever sekilas masih jauh banget ini. Kita tarik Fibo-nya, kalau Fibo yang panjangnya. Nah ini 23 aja belum nyampe karena downtrendnya dalam banget ya teman-teman. Baik, kemudian adalah sektor energi teman-teman, Medco. Medco masih melanjutkan kenaikannya, berhasil nyampe di MA 200-nya. Berhasil juga di atas retracement 50 atau di 600. Ini menarik sekali juga, 600 ini juga angka psikologis ya, karena sebelumnya di 500 berhasil naik di 500, sekarang di 600, masih lanjut terus. Kemudian untuk Elsa juga ketemu MA 200-nya, tapi saat ini dia perlu konsolidasi. Supportnya dia ada di 310, resistan dia masih di MA 200, 335 dan 350 teman-teman. Nah, kemudian untuk Akra teman-teman, Akra seperti biasa dia nggak bisa turun dalam ya, ini sepertinya ini masih naik tapi pelan saja. Konsolidasi seperti itu. Kemudian saham-saham sawit, sebagian saya sampaikan bahwa untuk saham-saham sawit ini ada konsolidasi seperti Astra Agrolestari saat ini ketemu di resistan 50% di 10.300. Support dia ada di MA 200-nya di 9.800-an. Nah, untuk LSIP dia cenderung lebih kencang seperti ini pergerakannya ketika kemarin dia berhasil nyampe 50, lanjut 61 dan hari ini ngetes 78 dan bisa tembus di atas 78. Secara tren bagus sekali, hampir nyampe high-nya di 1.560 kurang sedikit. Kalau kita lihat dalam monthly-nya, dia ketemu MA 200 monthly teman-teman. Jadi penting kalau bisa menembus 1492 ini barang upside-nya akan bagus ya teman-teman. Jadi kalau
saham sawit teman-teman bintangin aja yang LSIP. Kemudian SIM juga cukup oke teman-teman ya. Pergerakannya ini udah ngetes ke 50 retracement. Resistan 50 retracement ini mungkin cukup alot karena di sini ada banyak sebelumnya menjadi demand. Apakah ini akan menjadi supply yang mensuplai barang-barang, mensuplai atau mengguyur? Kita lihat akhir tahun kok masuk akan diguyur seperti itu. BWPT hari ini naik nyampe MA 200 tapi dia closingnya turun teman-teman ya. Jadi belum berhasil menembus MA 200 dan retracement 38. Kemudian untuk SSMS juga sama. Saat ini per hari ini sebenarnya naik tapi ngetes saja dan candlenya adalah perlu konfirmasi besok teman-teman. Baik, teman-teman, berikutnya adalah saham batu bara yang kemarin naiknya kenceng. Memang seperti yang saya sampaikan bahwa yang naik tidak mungkin naik terus, pasti ada retracement, dan saat ini juga seperti ini gambaran saya untuk Harum, ada support 23,6 retracement udah jebol 8.500. Kemudian ini sepertinya menuju ke 7.850, tapi di 800 ribuan dia ada rejection teman-teman. Kita lihat besok teman-teman ya. Saya masih sering trading di Harum ini secara tape aja teman-teman. Jadi beli dan jual dalam waktu yang cepat, fast trade. Kemudian untuk Adaro juga masih retracement teman-teman ya. Sabar aja untuk saham-saham coal ini, memang dia kencang sekali kemarin naiknya, jadi perlu retracement. Seperti ini retracementnya ya teman-teman. Kita sabar menunggu saja untuk saham-saham coal ini retrace, dan ketika retrace nanti sudah mulai ada perlawanan baru akan loading lagi seperti itu. Ini adalah titik-titiknya. Adaro 1820, 1723, 1645. Indo Tambang Raya juga sama teman-teman ya, nggak usah panjang lebar, ini masih retracement di 24.200, 22.400. PTBA juga sama. Jadi seperti yang saya sampaikan, memang perlu retracement sektor ini. Indika Energi juga sama teman-teman, nggak usah panjang lebar ya. Ini masih di sekitar 23. PTRO, nah PTRO hari ini kemarin retracementnya. Hari ini sih dia ada perlawanan tapi sedikit saja. Untuk DOI juga sama semuanya, jadi sabar aja bagi pemegang saham batubara. Nah ini yang di luar pergerakan grupnya, yaitu Mitra Bahtera Segara Sejati, dia malah arah teman-teman ya. Ini kayaknya saham pengangkut batubara kayaknya, terkait batubara. United Tractor sama, sektor ini termasuk sektor pendukung coal, jadi masih retracement teman-teman ya. Sabar aja untuk saham-saham tersebut. Kemudian saya sampaikan saham konstruksi. Konstruksi setelah naik kenceng kemarin 3 hari konsol, naik dikit-dikit konsolidasi. Wika juga sama, konsolidasi juga. PTPP juga sama teman-teman, jadi sabar saja bagi yang megang. Kemarin saya sampaikan untuk sabar, breakout sehari, konsolidasi 3 hari. Waskita justru lebih bagus, konsolidasi sehari tapi naiknya agak lebih kencang seperti itu. Kemudian sektor properti untuk BSDE hari ini 3 hari ini konsol. Hari ini ngetes lebih tinggi, titik lebih tingginya. Setelah konsolidasi ngetes titik yang lebih tinggi. Kalau saya tarik seperti ini, dia udah ngetes di 50. Retracement di atas MA 200 juga bagus. Pakuwon Jati juga sama 3 hari. Konsolidasi ini kita tunggu dalam berapa hari teman-teman. Konsolidasinya apakah terkoreksi ekstrim atau enggak. Kalau enggak biasanya akan lanjut. Sama, CTRA juga sama, ASRI juga sama. Kemudian sektor telekomunikasi, untuk Telkom konsol 3 harian, breakout lagi, masih melanjutkan kenaikannya. Nah, Indosat masih belum kemana-mana ya teman-teman. Untuk Excel malah terkoreksi lebih dalam, mencari supportnya. Supportnya untuk Excel ada di 2850. Kemudian di 2800. Untuk Friend, sebenarnya masih mencari support ya teman-teman. Masih mencari support, dan kemarin supportnya kan tembus nih. Kalau saya tarik, ini di sini ada satu demand area.
sebenarnya udah kelewati hari ini, ketembus. Tapi kalau misalkan dia masih nggak kuat mencari support bawahnya, ini ada di sini. Ada yang hari ini hampir kesentuh itu, dan sekaligus juga MA 200. Jadi kalau turun dari MA 200 ini dia masuk bearish. Tapi ternyata dia mantul ya. Apakah besok akan melanjutkan kenaikannya? Harganya udah di bawah 100. Oke teman-teman, berikutnya adalah sektor ini ya, metal. Kemarin saya masuk dan saya istilahnya kegocek, saya keluar ya. Keluar ya, sinyalnya nggak bagus, saya keluar dulu, mengamankan diri, dan hari ini masih belum bagus, masih ya berada di area bawah ini, area buletan nih. Saya masih belum tertarik. Kalau Inco sebenarnya kemarin kan bagus, terus retest sebentar. Tins yang pergerakannya lebih kencang juga akhirnya terkoreksi juga retracement. Nah ini MDKA yang ekstrim pergerakannya ya. Jadi ketika dia kemarin naik cukup kencang, ternyata 2 hari berikutnya dia terkoreksi dalam, cukup dalam ini. Kalau saya lihat ini adalah separuh ya, sekitar separuh dari trennya ini. Ya, dia nyampe 50% dari tren naik dari sini ke sini teman-teman. TKIM juga sama, saat ini dia masih konsolidasi setelah lari. Udah 5 hari teman-teman konsolidasi. INKP juga sama, masih konsolidasi sekitar 5 hari. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi ya secara umum sektornya akan berganti-ganti seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman mesti rajin-rajin istilahnya melihat sektor ini, sektor itu, dan dibandingkan. Ya setidaknya malam-malam dicek lah sektor-sektor coal seperti apa, ini retracement-nya. Apakah sudah mulai ada perlawanan seperti itu. Misalkan nih ya, untuk Harum retracement-nya ini apakah udah sampai di 3850. Kalau lewat dari 38 targetnya ada bisa ke 61 seperti itu. Kita harus mengupdate kondisi dari saham-saham ini. Minimal kita lihatlah malam seperti itu ya. Kalau sektor-sektor yang sudah kenceng, saya rasa kok tidak pantas untuk dibeli sebenarnya teman-teman. Kenapa ya? Kalau misalnya nih kayak call ini, kalau teman-teman kemarin FOMO beli di atas kan nyangkut juga seperti itu. Lebih baik nunggu koreksi, retracement, sambil teman-teman analisa sektor yang lain. Karena memang kenaikannya nggak mungkin bareng. Dan pasti akan digilir seperti itu. Lebih bijaknya kalau teman-teman, kalau udah ketinggalan barang ya sudah seperti itu. Kayak finance saya masuk memang dari awal-awal, maksudnya dari BNI masih di berapa ya kemarin? Sebentar saya bukakan BNI. Nah, BNI masih di ya kisaran 52 teman-teman ya. Sekitar 52, waktu itu kan baru sehari dia mantul dari dasarnya seperti itu. Silakan cek di channel saya pernah bahas tentang 3 sektor yang saya akan masuki seperti itu. Baik teman-teman, saya rasa itu saja dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.